Ya, selamat datang di perkuliahan Komunikasi Kesehatan. Sebelum kita akan memasuki perkuliahan atau memulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang bahan kajian apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Di antaranya ada konsep dasar komunikasi, ruang lingkup komunikasi, model komunikasi, prinsip komunikasi, gangguan dan hambatan komunikasi, komunikasi kesehatan, komunikasi massa dan komunikasi publik, advokasi, dan yang terakhir ada media komunikasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama pada pertemuan hari ini, yaitu tentang konsep dasar komunikasi. Pastinya di antara kita semua sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan komunikasi, karena setiap hari kita pasti sudah melakukannya setiap hari ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan komunikasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi atau berita antara dua orang atau juga bisa lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di komunikasi itu merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan ya, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Intinya seperti itu. Kemudian konsep dari komunikasi adalah sebuah rancangan atau sebuah ide yang disusun agar sebuah proses penyampaian pesan kepada orang lain dapat terorganisasi dan bisa langsung memahami pesan tersebut serta memberikan umpan balik atau feedback yang baik. Jadi konsepnya ada pengirim yang menyampaikan informasi kepada penerima, kemudian si penerima ini bisa memahami pesan yang disampaikan dan bisa memberikan umpan balik atau respon kepada pengirim pesan. Seperti itu konsep dari komunikasi. Nah, berikutnya ada unsur-unsur komunikasi. Apa saja? Yang pertama harus ada sumber komunikasi atau sering disebut dengan komunikator ya. Jadi komunikator itu adalah seseorang atau sekelompok orang. Jadi tidak hanya satu orang saja, tapi juga bisa ke sekelompok orang yang menyampaikan pesan atau yang mengirimkan pesan kepada bisa berupa kepada orang lain, satu orang, juga bisa berupa jamak ya, kepada sekelompok orang. Jadi intinya sumber ini adalah orang yang memberikan atau sekelompok orang yang memberikan informasi atau pesan kepada orang lain. Kemudian pesan di sini yang dimaksud yaitu berupa informasi atau bisa berupa konten apa ya yang akan disampaikan. Nah, isinya itu bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, kemudian informasi, nasihat maupun propaganda. Kemudian berikutnya ada media. Media yang dimaksud merupakan suatu alat atau perantara pesan itu bisa diterima oleh si penerima pesan. Nah, media ini bermacam-macam ya, dari mulai media yang sangat natural seperti panca indera kita, jadi bisa berupa perantaranya itu bisa berupa tangan ya, misalkan mau menyampaikan sesuatu dengan menunjuk sesuatu gitu ya, itu juga merupakan suatu pesan. Kita tangan kita aja nih bisa berupa media banyak ya, bisa menunjuk, kemudian bisa memberikan sesuatu ke orang lain, itu juga kan merupakan suatu media. Kemudian telepon, surat kabar, kemudian ada televisi, ada radio ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan berbagai macam media komunikasi. Kemudian penerima itu adalah bisa berupa seseorang ya, atau bisa berupa jamak ya, banyak orang. Jadi penerima itu intinya adalah yang menerima informasi, yang menerima pesan yang dikirim oleh informan ya. Kemudian berikutnya selain itu ada pengaruh. Pengaruh itu merupakan dampak ya, dampak atau efek apa yang didapatkan
oleh penerima pesan atau komunikan terhadap informasi yang dia dapatkan. Misalkan setelah diberikan penyuluhan, diberikan ilmu-ilmu tentang kesehatan, contohnya ya, misalkan ada kader kesehatan yang memberikan informasi kepada ibu-ibu PKK. Nah, pengaruhnya itu apa sih bagi ibu-ibu PKK? Bisa jadi ada perubahan pengetahuan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ada perubahan sikap yang tadinya sikapnya masih kontra terhadap kesehatan jadi lebih pro terhadap kesehatan, jadi lebih baik, kemudian tadinya perilakunya kurang baik menjadi lebih baik gitu ya. Jadi itu merupakan pengaruh atau dampak-dampak dari informasi yang didapatkan oleh komunikan atau penerima pesan. Kemudian tanggapan balik atau umpan balik atau feedback itu merupakan suatu bentuk respon ya. Jadi respon yang diterima oleh si penerima pesan. Jadi ketika si penerima itu bisa memahami pesan yang disampaikan oleh si komunikator, maka si penerima ini bisa memberikan umpan balik atau feedback atau respon bahwa si penerima ini memahami. Contohnya ketika si komunikator memberikan pertanyaan kepada si komunikan, maka komunikan ini bisa menjawab. Itu contoh dari umpan balik seperti itu. Kemudian lingkungan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi ya. Jadi lingkungan itu ada bermacam-macam, ada lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dimensi waktu. Kalau fisik tuh contohnya seperti ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, biasanya ada suara-suara bising gitu ya di sekitar, misalkan tiba-tiba ada suara pesawat terbang, ada suara kendaraan yang terlalu kencang, itu bisa mengganggu terjadinya komunikasi. Atau sosial budaya itu contohnya misalkan orang Batak bicara dengan orang Sunda seperti itu ya, yang masing-masing kurang memahami bahasa daerah satu sama lain, sehingga itu juga bisa menghambat atau mengganggu jalannya komunikasi. Oke, berikutnya ada proses komunikasi. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa berlangsung ya. Yang pertama tuh ada komunikator. Tadi ya sudah disampaikan ada sumber yang mengirim pesan. Kemudian ada pesannya ya kan, pasti selain komunikator tuh ada pesannya tuh apa, isinya tuh apa. Komunikator tuh menyampaikan pesan ya, kemudian pesan ini disandi atau di coding ya istilahnya, di coding atau dilambangkan. Kemudian pesan ini juga bisa disampaikan melalui berbagai macam media, bisa lewat telepon, bisa lewat surat kabar, televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian coding ini itu diterjemahkan, tadi kan berupa sandi ya, ini kemudian diterjemahkan atau didecoding oleh si penerima pesan atau komunikan ya. Ketika si komunikan ini sudah menerima pesan dan menerjemahkan dan memahami isi pesannya, maka komunikan bisa mengirimkan umpan balik atau feedback kepada komunikator bahwa dia sudah menerima pesan dan memahami apa yang disampaikan. Seperti itu. Ini adalah proses dari komunikasi. Berikutnya ada beberapa kriteria komunikator yang baik. Jadi untuk bisa menjadi seorang komunikator, apa saja sih kriterianya yang baik ya? Yang pertama, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar seorang komunikan atau penerima pesan dapat menangkap apa yang disampaikan atau pesan yang disampaikan secara cepat dan tepat. Kemudian memiliki banyak pengetahuan. Dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pesan yang ia sampaikan. Pastinya sebelum menyampaikan sesuatu harus memiliki pengetahuan yang cukup ya, agar si penerima pesan tuh bisa memahami apa yang disampaikan. Kemudian mengerti dan paham tentang apa yang sudah ia sampaikan kepada komunikan, menjelaskan secara tepat dan akurat agar tercapai tujuan penerimaan pesan yang disampaikan.
dan memahami karakteristik media komunikasi. Jadi harus mengetahui kalau misalkan media lewat telepon tuh bagaimana karakteristiknya, kalau disampaikan lewat telepon dengan disampaikan secara langsung tuh bagaimana perbedaannya gitu ya. Atau kalau misalkan disampaikan lewat televisi dengan radio bagaimana, atau lewat media cetak bagaimana gitu ya. Jadi harus memahami agar bisa memberikan informasi secara efektif seperti itu. Kemudian ini ada beberapa konseptual dari komunikasi. Di komunikasi itu bisa dilakukan sebagai tindakan satu arah. Jadi ada si komunikator atau si pengirim pesan itu hanya menyampaikan pesan tanpa ada respon atau perlu adanya respon atau feedback umpan balik dari si penerima pesan. Jadi hanya satu arah saja. Contohnya ketika seseorang sedang berpidato, maka si komunikator itu hanya menyampaikan informasi saja tanpa perlu ada feedback gitu kan. Atau ketika seseorang sedang membacakan berita, itu juga tidak perlu adanya feedback gitu ya. Kemudian berikutnya ada komunikasi sebagai interaksi. Ini jelas terjadi antara dua orang atau lebih. Jadi ada komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi ya. Jadi memberikan respon terhadap informasi yang disampaikan. Kemudian komunikasi sebagai transaksi, yaitu sebagai kesepakatan antara beberapa pihak ya, antara dua pihak atau lebih. Kemudian berikutnya ada fungsi dari komunikasi. Jadi apa saja sih fungsi dari komunikasi? Yang pertama, komunikasi itu bisa digunakan sebagai sosial, komunikasi sosial. Jadi dalam berhubungan bermasyarakat ya, manusia itu kan makhluk selain makhluk individual, juga manusia sebagai makhluk sosial. Jadi komunikasi itu sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali sebagai peran manusia sebagai makhluk sosial. Jadi untuk bisa berinteraksi dengan orang lain itu pasti butuh dengan apa yang namanya komunikasi. Ketika mau bertemu dengan tetangga, bertemu dengan rekan-rekan kerja, bertemu dengan teman-teman di sekolah atau teman-teman di kampus ya, itu pasti butuh dengan komunikasi, butuh komunikasi agar bisa berinteraksi dan bisa berhubungan dengan orang lain. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai komunikasi itu sebagai ekspresif. Maksudnya komunikasi itu bisa menunjukkan berbagai macam ekspresi atau berbagai macam perasaan yang ada pada manusia. Ketika seseorang itu sedang merasa sedih ya, maka bisa menunjukkannya, bisa mengungkapkan perasaannya dengan menangis, bisa mengungkapkan dengan kata-kata, atau ketika sedang marah, sedang kesal, dia bisa menunjukkannya dengan ekspresi raut wajah atau bisa menunjukkan dengan kata-kata. Jadi komunikasi itu bisa menunjukkan apa yang dirasakan seperti itu. Itu komunikasi sebagai ekspresif. Kemudian komunikasi sebagai ritual. Jadi komunikasi bisa digunakan juga untuk momen-momen tertentu yang biasa terjadi setiap waktu. Misalkan pada acara tertentu, ada acara-acara adat ya, itu bisa dilakukan komunikasi. Kemudian ada misalkan ketika momen-momen hari raya, maka dilakukanlah seperti silaturahmi, melakukan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Seperti itu kan berkomunikasi. Itu untuk acara-acara ritual atau acara-acara yang biasa dilakukan setiap momen-momen tertentu seperti itu. Kemudian komunikasi sebagai instrumental. Jadi komunikasi itu sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan atau untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ketika mau melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu bisa dilakukan dengan berkomunikasi, atau ingin mencapai sesuatu, ingin mewujudkan sesuatu juga bisa dilakukan dengan komunikasi seperti itu. Kemudian
ini ada perbedaan proses komunikasi ya. Jadi proses komunikasi itu bisa dibedakan menjadi primer dan sekunder. Perbedaannya kalau primer itu dia bisa dilakukan secara langsung ya, antara si komunikator atau si pengirim pesan dengan si komunikan dengan penerima pesan itu dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara. Bisa dilakukan baik secara verbal ya, langsung dengan kata-kata, bahasa, ataupun nonverbal, bisa dilakukan dengan seperti simbol-simbol, gaya, isyarat, kemudian mimik wajah, ekspresi, seperti itu dilakukan secara langsung ya. Sedangkan proses komunikasi sekunder itu, proses penyampaian pesannya itu dilakukan menggunakan alat atau sarana atau media ya, seperti menggunakan telepon, menggunakan surat, menggunakan majalah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya itu kalau primer langsung, kalau sekunder menggunakan media atau alat. Kemudian berikutnya ada tingkatan komunikasi, yaitu terdiri dari yang pertama ada intra pribadi atau komunikasi interpersonal. Itu komunikasi yang dilakukan atau yang terjadi pada diri seseorang, dalam diri seseorang. Jadi misalkan dia sedang melakukan suatu perenungan terhadap diri sendiri ya, berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Misalkan hari ini saya tadi seperti ini, harusnya jangan seperti itu ya, seperti itulah. Atau misalkan dia mengagumi sesuatu, wah indah sekali pemandangannya, hanya bicara dengan diri sendiri saja gitu ya. Atau saya sedang kesal sekali nih hari ini gitu, hanya berkomunikasi dengan diri sendiri saja gitu, mengungkapkan dengan diri sendiri. Sedangkan komunikasi antar pribadi itu komunikasi yang dilakukan dengan orang lain ya. Jadi ini bisa untuk sesuatu yang sifatnya personal atau juga sesuatu yang sifatnya umum. Kalau personal biasanya antar dua orang, kalau yang umum tuh biasanya dilakukan dengan beberapa orang, seperti itu ya. Kemudian ada komunikasi kelompok. Itu biasanya dilakukan ketika sedang berkelompok ya, ketika sedang berdiskusi dengan beberapa anggota kelompok, itu biasanya dilakukan komunikasi kelompok atau group communication. Kemudian komunikasi organisasi itu dilakukan dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi itu ada biasanya pasti butuh yang namanya koordinasi gitu ya. Dalam suatu organisasi ada yang namanya koordinasi dengan ketua, ada yang namanya berkoordinasi dengan seksi-seksi yang lain, seperti itu pasti butuh yang namanya komunikasi. Kemudian komunikasi massa itu dilakukan dengan media ya. Medianya itu media bisa berupa media massa, bisa berupa media elektronik, bisa berupa media cetak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau komunikasi massa tuh jangkauannya tuh banyak pastinya, dan tersebar audiensnya atau komunikasinya itu tersebar dan tidak diketahui siapa penerimanya. Jadi ketika si komunikator itu menyampaikan pesan kan tidak diketahui siapa saja yang menerima karena melalui media gitu kan. Kemudian komunikasi publik itu biasanya dilakukan ketika sedang melakukan pidato, ceramah, atau kuliah umum ya, atau webinar, itu untuk banyak orang juga. Tapi biasanya kalau komunikasi massa itu menggunakan media, kalau publik itu tidak menggunakan media, biasanya dilakukan dengan cara langsung, hanya dia audiensnya itu banyak, seperti itu. Dan juga karakternya biasanya tidak diketahui satu persatu juga audiensnya siapa saja. Ketika kita melakukan suatu ceramah itu kan tidak biasanya si penceramah tidak kenal dengan setiap audiens atau setiap orang yang hadir pada acara tersebut gitu, atau mengikuti acara tersebut, seperti itu. Baik, ini adalah slide terakhir atau materi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi pada
pertemuan minggu depan, pertemuan berikutnya. Terima kasih.